Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana puasa hari kedua ini? Apakah semangat? Semangat, Bu. Harus, Bu. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita kondisikan keadaan kelas terlebih dahulu. Sampah-sampah kalau ada di bawah meja, di mejanya tolong dibersihkan. Sudah semuanya? Sudah, Bu. Sebelum memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Gina, tolong tunjuk doanya. Kita berdoa mulai. Bismillah. Berdoa selesai. Semoga dengan diawali pembacaan doa ini, maka pembelajaran kita dari sekarang sampai akhir lancar hendaknya, dan ilmu yang kita dapatkan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan ambil absen terlebih dahulu. Regina Putri, hadir Bu. Rizky, hadir Bu. Purata, Hadir, Bu. Mendi, Hadir, Bu. Wila, hadir Bu. Rahyu, hadir Bu. Alhamdulillah, anak-anak Ibu hadir semuanya ya. Selanjutnya, apakah masih semangat dalam pembelajaran hari ini? Semangat, Bu. Semoga walaupun kita dalam keadaan puasa itu tidak mengurangi semangat kita ya. Karena apabila kita diiringi dengan beribadah selama bulan puasa ini, salah satu ibadah yaitu dengan cara menuntut ilmu ini. Jadi ada kenikmatan dalam berpuasa ya. Ya, Bu. Udah ada membaca materi kita pada hari ini? Ada, Bu. Kepada Ayu, materi kita hari ini apa? Itu, Bu, cara penyajian data, Bu. Nah, bentar. Maka pembelajaran kita pada hari ini tentang penyajian data. Sebelum kita masuk kepada topik kita pada hari ini, Ibu mau tanya, apakah ada yang tahu apa itu data? Ada yang tahu? Apa Bu? Apa itu data? Ada yang tahu? Ada, Bu. Belum tahu, Bu, cuman seperti data nilai siswa, Bu, itu. Data nilai rapor siswa, Bu. Ya, betul. Ada yang tahu lagi? Ada yang ingin menambahkan? Ayo Bu, Nah, apa Rizky? data itu seperti kumpulan informasi Bu yang diperoleh dari pengamatan dan penelitian. Nah, tadi Rizky mengatakan berupa kumpulan informasi. Informasi yang diperoleh dari pengamatan. Nah, untuk data ini siapa yang bisa berupa apa? Tahu nggak? Angka, Bu. Bentar. Berupa angka. Terus ada lagi? Tabel. Kumpulan angka, Bu. Terus lambang. Dan masih banyak lagi ya. Nah, pada topik kita hari ini kan tentang penyajian data. Jadi kita akan mempelajari apa-apa saja sih cara yang kita lakukan dalam proses penyajian data ini. Dalam penyajian data ini itu ada dua macam. Dalam penyajian data itu ada dibagi dua. Yang pertama yaitu dengan cara penggunaan tabel, dan yang kedua itu diagram. Baiklah, yang pertama itu kita akan mempelajari tentang tabel. Ada anak-anak yang tahu apa itu tabel? Yang ada kolom-kolomnya, Bu. Terdiri dari Baris dan kolom, Bu. baris dan Kolom. nah, betul. Adapun bentuk dari tabel ini yaitu salah satu penyajian data yang berupa baris dan kolom. Nah, contohnya karena untuk tabel ini nanti diketahui juga namanya dan misalnya banyak atau frekuensi. Nah, yang kedua yaitu tentang diagram. Nah, diagram ini dibagi tiga. Yang pertama diagram garis. Yang kedua, ada yang tahu? Diagram batang, Bu. Pintar. Yang ketiga, Diagram lingkaran. Bu. Nah, dari diagram garis ini, ada yang tahu? Apa itu diagram garis? Diagramnya berbentuk garis, Bu. Diagramnya berbentuk garis.
Kalau diagram batang? Diagram Saya batang. Bu, Ya, Meli, silakan. kalau diagram batang itu diagram yang disajikan dalam bentuk persegi Bu, persegi panjang Bu, Bisa disajikan dalam berbentuk persegi panjang Bu, persegi panjang. memanjangnya ke atas Bu. Yang panjang ke atas. Ada untuk yang diagram lingkaran ini? Berbentuk lingkaran diagramnya Bu. Iya Bu. Lagi apa tadi? Oh diagramnya itu berbentuk lingkaran Bu. Lingkaran. Ada lagi? Untuk diagram lingkaran ini, penyajian datanya berupa apa? Persen, Bu. Nah, siapa tadi? Yuni, Bu. Bentuk pengolahnya berupa? Persen. Tase. Selain persen ada yang tahu? Apa lagi? Derajat. Oh iya Bu, derajat Bu, lupa. Nah, pokok materi kita yang pada hari ini yaitu ini ya. Kita langsung aja masuk pada contoh soal supaya anak-anak ibu lebih paham dalam materi ini. Contohnya, dari suatu sekolah melakukan pemilihan ketua OSIS. Nah, terdapat 5 kandidat calon ketua OSIS, di mana seluruh siswa dari sekolah tersebut, misalnya kita ambil saja sekolah MAN 1 5 Bau, jumlah seluruh siswanya yaitu 100 orang. Nah, coba ada yang bisa 100 orang. Untuk 5 orang kandidat ini terdiri dari Budi, Johan, Nabila, Iman, dan Najwa. Masing-masing mereka memperoleh nilai suara. Yang pertama yaitu Budi memperoleh 30 orang suara. Selanjutnya Johan 10 orang. Nabila ada 20 orang. Iman ada 20 orang juga. Dan Najwa ada 10 orang. Nah, dari contoh permasalahan ini, ada nggak yang bisa membuatkan tabelnya? Kalau salah nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa, silakan Coba aja. Bu. Tadi tabel dari data ini, tabel dari data perolehan suara calon ketua OSIS. Dari mana? Terima kasih. Dan kita berikan applause untuk orang terlebih dahulu. Maaf Bu, kata saya maaf. Baiklah, yang dibuat terakhir ini apakah benar? Benar. Ada yang dilakukan sampai sini? Tidak, Bu. Nah, selanjutnya kita masuk kepada penyelesaiannya, yaitu dalam bentuk diagram garis. Untuk diagram garis ini, cara penyajian datanya itu kita terlebih dahulu membuat tumbuh X dan Y. Tumbuh X ini kita gunakan sebagai nama kandidat. Dan untuk tumbuh Y ini kita menggunakannya untuk frekuensi. Nah, yang pertama yaitu untuk Budi, Johan, Nabila, Iman, dan Najwa. Untuk frekuensi kita menggunakan berapa saja? Apa Bu? Untuk frekuensi ini Yang itu Bu. 10, 20, 30, 40, dan seterusnya ke atas. Nah, untuk Budi ini berapa frekuensinya? 30. Berarti di sini. Iya, Bu. Untuk Johan berapa? 10. Berarti di sini. Nabila 20. berarti di Situ, ya, Bu. Iman 20. 20.
Najwa 10, Bu. di sini. Ya, Bu. Nah, kan sudah kita dapatkan beberapa titik kan? Ya, Bu. Nah, untuk itu kita hubungkan maka menjadi sebuah Garis. Garis. maka dengan itu dinamakan dengan Garis, Bu. diagram garis. Nah, selanjutnya sampai sini paham? Paham. Bu, ini bertanya, Bu. Iya. Itu yang dari kan koordinat X-nya ada 0, bukan dari nolnya kita buat, Bu. Tidak, karena untuk kita melihat dari sini. Karena itu dimulai dari budi, berarti kita memulainya dari 30 saja. Baik, Bu, paham, Bu. Selanjutnya yaitu kita akan membuat diagram. Batang. Nah, kita masih bisa menggunakan ini. Sampai sini paham kan? Paham. Bu. Diagram batang. Diagram batang itu tadi definisinya apa? Berbentuk persegi panjang yang memanjang ke atas. Nah, untuk budi ini kan 30. Jadi kita buat diagram batang itu berupa persegi panjang. Jadi kita buat bentuk persegi panjang 30 sampai sini. Ya, betul? Ya, Bu. Johan 10. Untuk ukuran ini harus sama. Untuk lebarnya harus sama. Ya, Bu. Nabila 20. Iman 20. Untuk Najwa 10. Nah, maka dari hasil data ini kita dapatkan diagram batang berupa ini. Sampai sini paham? Paham, Bu. Nah, selanjutnya kita akan membuat diagram Lingkaran. berbentuk lingkaran dan bentuknya itu berupa datanya itu berupa persen atau derajat. Ya, Bu. Kita gunakan contohnya itu berupa persennya. Kita hapus ini dulu. Nah, sebelum membuat diagram lingkaran ini, kita akan membuat presentasi dari data ini. Cara menghitung presentasinya yaitu jumlah yang didapatkan, jumlah data per jumlah seluruh data kali 100%. Nah, untuk budi ini didapatkan, berarti kita masukkan berapa? 30. 30 dari jumlah seluruh data berapa tadi? 100 orang. 100 dikali 100%. maka didapatkan 30%. Persen. Untuk Johan sampai seterusnya, maka kita dapatkan Johan ini 10%, Nabila ini 20%, Iman ini 20%, dan Najwa ini 10%. Ada yang dilakukan di sini? Paham, Bu. Nah, selanjutnya baru kita buat diagram lingkaran. Karena yang paling besar di sini antara ini adalah 30% kan. Jadi ukuran data dari 30% itu lebih besar dari yang lainnya. Yang pertama kita buat untuk Johan, untuk Budi 30%. Kira-kira segini. Untuk Johan 10%. Untuk Nabila, dan Iman ini masing-masing berapa persen? 20. Ya, Bu. Dan Najwa 10%. Tambah sedikit ya. Johan, berarti setelah Johan, Nabila 20%, Iman 20%, dan terakhir Najwa 10%. Ada yang langsung sekarang sampai saat ini? Tidak, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, kita balik lagi. Jadi tujuan kita dari mempelajari penyajian data ini adalah supaya kita memudahkan dalam proses pengolahan data. Tidak mungkin kan kita mengolah data tapi datanya seperti ini. Itu sangat sedikit menyusahkan kan. Jadi alangkah lebih baiknya kita pelajari dulu tentang penyajian data yang baik dan benar. Mungkin hanya sekian materi kita pada siang hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat dipelajari di rumah untuk lebih jelasnya. Dan materi kita selanjutnya dilihat juga di LPS yang telah Ibu kirimkan. Alhamdulillah, sama-sama kita ucapkan alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin.
Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.